para muslimat yang hadir yang berbahagia, alhamdulillah. Sebelum Bapak Ridwan Kamil meninggalkan tempat karena ada kegiatan yang lain, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai bekal untuk nanti Anda yang terpilih menjadi gubernur DKI. Jadi kita ini umat Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu contoh terbaik. Maka bangsa ini insya Allah semuanya nyontoh Rasulullah. Bahkan sampai pendirian negara. Jadi sampai pendirian negara pun kita ini mengikuti Rasulullah. Pertama Rasulullah itu di Mekah sendirian. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Karena apa Nabi Muhammad sendirian? Karena Nabi Muhammad dilahirkan di tempat yang tidak mengenal Nabi. Nabi itu konsep kitab suci. Kalau lahir di Filistin, Nabi akan lebih mudah. Karena Nabi sudah dikenal sebelumnya oleh orang Filistin. Karena di Filistin ada pemegang kitab suci Taurat dan kitab Injil. Di Madinah mungkin akan lebih mudah. Karena di Madinah orang mengerti kitab suci. Tapi masyarakat Mekah itu pagan. Pagan, dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi. Makanya secara sosiologi Nabi Muhammad itu terlahir di tempat yang tidak mengenal Nabi. Berarti benar-benar mulai dari titik nol. Kalau saya di sini nggak ada masalah karena orang Jakarta kenal kiai. Makanya saya nggak perlu menjelaskan saya adalah kiai, gitu nggak perlu. Karena sudah mendengarkan. Beda kalau saya ke pedalaman Irian, saya mesti menjelaskan saya ini siapa. Karena kalau saya nggak jelaskan diri saya di pedalaman Irian, saya ini pasti dikira pemburu babi. Jadi dalam ilmu sosiologi dan antropologi Nabi Muhammad itu dari Allah. Makanya wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Sampai akhirnya punya teman. Nah, teman ini juga disebut orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Karena apa? Dalam ilmu pendidikan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sangat berbeda dengan kultur masyarakat Arab. Orang Arab itu Tuhannya banyak, diajarin Tuhan satu. Orang Arab itu Tuhannya kelihatan, diajari Tuhan tidak kelihatan. Itu gak mudah ya, bertolak belakang dengan kondisi sosiologi Arab. Arab itu jarang air, diminum aja susah. Tapi ajaran Islam mengajarkan toharoh pakai air. Orang disuruh wudhu, orang disuruh jinabat. Jinabat itu bagi orang Arab berat karena apa? Diminum aja susah, apalagi dipakai mandi. Di Arab itu makanan susah, susahnya luar biasa. Tapi malah disuruh sedekah. Di Mekah itu panas, kalau musim panas, kalau musim dingin, dinginnya luar biasa. Orang disuruh puasa. Kultur Arab itu melihat perempuan itu sangat luar biasa syahwatnya. Tapi saat haji, perempuan malah disuruh buka mukanya. Dan yang laki-laki memakai pakaian yang tidak berjahit. Jadi kalau mau daplek tinggal wes gitu aja. Jadi pelajaran Rasulullah ini sangat berbeda. Makanya Rasulullah diajarkan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa berat. Nah di situ sementara pada saat yang sama Allah menegaskan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari bangsa kalian. Makanya Rasulullah itu yang mengalami fase sebagaimana manusia. Karena kita jarang belajar sirah, sejarah Nabi, kita lebih banyak belajar qasidah. Maka yang hadir adalah yang melambung-lambung.
Nabi itu susah hidupnya. Orang susah itu adalah orang lahir nggak punya orang tua. Nabi sebagai manusia sudah mengambil titik itu tanpa orang tua. 6 tahun sudah yatim. Kalau susah hidup itu adalah ikut kakek, ya kakek. Ya susah itu kakek. Kalau orang susah itu ikut paman, ya ikut paman. Kalau disebut hidup itu susah karena ditolak cinta, ya Nabi pernah ditolak cintanya juga. Ketika mencintai Fakhitah, Rasulullah ditolak sama Fakhitah, saudaranya Sayyidina Ali. Jadi putus cinta atau gagal cinta itu sunnah juga. Iya, menikah dapat janda, yaitu Rasulullah. Jadi janda-janda yang dapat perjaka itu ya sunnah. Jadi itu. Nah, ditinggal anak meninggal dalam kondisi yang sangat mencintai anaknya. Udah berapa kali Rasulullah? Makanya kalau Pak Ridwan Kamil pernah ditinggal oleh putranya, itu sunnah Nabi juga. Berapa kali Rasulullah itu ditinggal putranya? Ditinggal mati istri, ya Rasulullah ditinggal mati istri. Dikhianati, Rasulullah dikhianati. Berangkat perang katanya siap semua, begitu mau berangkat perang Badar tersisa tinggal 300 orang. Yang lain kemana? Lari ya Rasul. Jadi kalau pilkada kadang dikhianati ya biasa aja. Ya kan? Jadi Rasulullah itu sudah berada di titik terbawah dari apa yang dilakukan dialami oleh manusia. Lapar, ya Rasulullah lapar, perang kontak sampai gak ada makanan. Rasulullah perang dan terluka, ya terluka. Rasulullah diembargo orang, ya diembargo. Kalau beli gak ada yang mau jual, kalau jual gak ada yang mau beli. Kita gak sampai di titik itu, kita masih lumayan. Nah makanya Islam itu hadir dalam situasi di mana akan diterima oleh semua manusia. Nah di Arab itu berhasil Rasulullah menanam. Makanya waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu. Orang-orang yang bersama Rasulullah namanya sahabat. Asyidda walal kufar, karena sama-sama bentrok di situ. Ruhama bainahum arahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim. Jadi pada akhirnya semua orang pada akhirnya rekonsiliasi. Yang muslim, yang kafir, yang tadinya itu rekonsiliasi. Ridwanan itu, jadi semuanya mencari keridhaan Allah. Nah, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu kemudian digambarkan seperti tanaman. Makanya Islam itu ditanam di beberapa negara. Ditanam di Arab, ditanam di Eropa, ditanam di Cina, ditanam di Afrika. Nah, maka ketika ditanam di sini pun sama menggunakan rumus nanam. Kazar'in seperti tanaman. Makanya ada istilah lirik tandure wong sumilir. Tandur. Nah ketika nanam orang sini paling komplit sampai ketika nanam manusia. Makanya ketika Islam ditanam di sini, pola kehidupannya ini persis kehidupan berbangsa bernegara sekarang. Kita mengikuti konsep kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep Rasulullah seperti itu namanya ra'iyah. Ra'iyah itu orang berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Makanya dipraktekkan di Indonesia dalam konsep ra'iyah. Kemudian kita mengenal istilah rakyat. Ra'iyah atau rakyat itu adalah konsep kepemimpinan Rasulullah. Semua orang silakan berbeda suku, beda bangsa, beda agama, tapi hiduplah dengan konsep hidup saling bertanggung jawab. Nah, ra'iyah itu kita praktekkan menjadi rakyat. Dan satu-satunya negara muslim yang mayoritas di dunia yang bisa menggunakan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Kita bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia diktator mayoritas. Makanya konsep ikhwanul muslimin dan konsep khilafah tidak cocok di negeri raya. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar. Begitu dia mayoritas, diktator, proletar. Kita ini raya, rakyat yang hidup saling bertanggung jawab. Berbeda suku yang tadinya
Ro'iyah itu yang tadinya apa? Orang Sunda abdi bisa pidato abdi mah. Yang tadinya hamba sahaya bisa bilang saya. Yang tadinya kawulo bisa bilang kulo. Ini karena konsep Ro'iyah. Makanya konsep Ro'iyah sudah tidak bisa menerima. Kami klan ini, kami nasab ini, nggak bisa. Konsep Ro'iyah itu egaliter luar biasa. Makanya Ro'iyah itu kalau kumpul namanya musyarakah, saling bersekutu dalam perbedaan. Saya kiai ngaji itu sholat itu pakai tutup aurat. Kiai cuma ngajar sholat, tutup auratnya pabrik kain. Kalau seandainya pabrik itu punya Cina, jangan suka marah sama Cina. Karena apa? Cinanya pergi, kitanya telanjang. Itu konsep musyarakah namanya. Nah itu dia jadi masyarakat itu. Ya, monggo. Pak Ridwan, monggo. Di konsep itu makanya jangan sembrono dengan kita. Ini negeri paling mencontoh Rasulullah. Maka kita sama sekali begitu ditanam di sini semuanya dipersiapkan. Musyarakah ini nggak bisa kita tinggalkan. Bersekutu ini. Ibu Ketua Panitia Sofian. Ini ayam ini kalau kiri kanan diapit bidadari. Iya, cantik-cantik. Walaupun sudah mulai menua. Cantik pada masanya. Kalau cantik kan beda dengan menua. Saya juga sudah mulai menua, tapi tetap cakep ya. Jadi itu makanya kalau pilkada itu tidak boleh terus menonjol-nonjolkan kami anti dengan yang lain, nggak bisa. Karena konsep musyarakah itu namanya yang dikenal dengan masyarakat itu menerima perbedaan. Jadi Bapak Ibu-ibu harus bisa menerima kenyataan. Dan menikah itu harus cantik. Nah cantik itu pakai skincare. Ya cantiknya itu urusan agama, skincare-nya urusan Prancis. Maka jangan dikit-dikit marah sama produksi skincare. Itu konsep bernegara yang luar biasa yang kita bisa menikmati hari ini. Makanya kita haji juga pergi ke bank. Makanya kiai nggak boleh marah-marah sama bank, karena begitu marah sama banknya nggak bisa pakai bank, nggak bisa pergi haji. Lah itu konsep musyarakah, namanya masyarakat. Makanya ketika kemarin Kiai Nasaruddin Umar ketemu dengan Paus gitu, ya memang konsep hidup itu seperti itu. Kalau berbeda agama ya lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam kehidupan tidak boleh kemudian saling tidak merasa tidak membutuhkan. Sama pesawat yang kita pakai konsorsiumnya konsorsium Nasrani, anak buahnya Pak Paus. Konsorsiumnya punyanya Yahudi. Kalau kemudian kita memutus hubungan semua dengan mereka, kita nggak jadi pergi hajinya renang. Itu konsep musyarakah. Nah kalau kemudian kita mau bangun konsensus, kita menggunakan konsep musyawarah wasyawirhum fil amri. Jadi kalau kita berbicara negara yang paling nyontoh Rasulullah, sampai ke tingkat yang paling dasar, sampai ke tingkat pembentukan negara di dunia ini yang nyontoh Rasulullah hanya negeri Indonesia. Makanya kita punya konsep hidup bersama yang tertinggi adalah ketuhanan. Tuhan selalu tertinggi. Setelah ketuhanan kemanusiaan. Karena seluruh dunia ini berputar karena urusan manusia. Orang bikin kursi juga karena urusan manusia. Orang bikin bunga urusan manusia. Orang bikin aqua urusannya manusia, orang bikin kain juga urusannya manusia. Nah, manusia itu butuh namanya persatuan, karena manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan. Ini pengajian harus bersatu sama bakul klepon, kalau nggak ada yang bisa. Ini harus bersatu sama bakul lemper.
Orang ngaji harus bersatu sama son, ya kan, punya anak harus bersatu sama pabrik pempes. Loh, manusia tak bisa sendiri. Ini pengajian sempurna karena bersatu dengan tukang syuting. Nah, makanya konsepnya persatuan. Nah, persatuan itu tidak bisa terjadi tanpa kesetaraan. Makanya kesetaraan itu konsepnya ro'iyah. Makanya kita mengikuti konsep kerakyatan. Nah, orang yang berbeda-beda itu harus dipimpin oleh orang yang luas hatinya, bisa menerima perbedaan orang, tetap berharap kebaikan orang, tetap berharap semuanya baik, semuanya mendapatkan kebaikan. Nah, orang dengan jiwa seperti itu disebut orang yang punya hikmah. Orang yang punya hikmah adalah orang yang punya jiwa yang luas untuk menerima semua kenyataan hidup. Itu Allah yang menentukan dengan tetap berharap dan berdoa. Makanya kerakyatan orang yang berbeda-beda suku, bangsa dan agama